Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ibrahim ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat, diberi kesehatan, diberi keberkahan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker ya kalau keluar, dan jangan lupa 3M. Makan, makan, makan. Oke, siap. Kali ini saya akan dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang teori ini ya, Gestalt. Di sini saya akan sedikit menjelaskan konsep psikologi teori oleh Gestalt. Gestalt ini sendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu wall configuration, yang artinya bentuk. Nah, jadi Gestalt sendiri itu artinya adalah keseluruhan. Nah, keseluruhan. Jadi perintis teori Gestalt ini ialah Charles von Ehrenfeld dengan karyanya Über Gestalt Coalition pada tahun 1890. Nah, Gestalt sendiri ini memiliki pengikutnya. Para pengikutnya itu justru berlawanan pendapatnya oleh teori Gestalt tersebut, yang dimana para pengikutnya itu berpendapat bahwa perkembangan itu adalah proses diferensiasi ya. Nah, dalam proses diferensiasi ini yang primer adalah keseluruhan, sedangkan yang sekunder itu adalah bagian-bagiannya. Jadi ada 2 bagian gitu loh. Jadi contohnya itu bila mana kita melihat teman kita sendiri dari kejauhan itu tidak langsung melihat pada satu titik fokusnya, tetapi kita melihat teman kita dari kejauhan itu dengan secara keseluruhan. Nah, semakin lama baru kita melihat secara satu titik, misalkan rambutnya yang panjang, kakinya yang lagi terluka, seperti itu. Oke, gerakan Gestalt dianggap pertama kali. Nah, jadi ada 2 peneliti, yaitu Marx dan Kurt nih, yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving terhadap murid dan anak-anak gitu ya. Nah, di sini dalam pengamatannya ia menyesali penggunaan metode menghafal di sekolah dan menghendaki agar murid belajar dengan pengertian bukan hafalan. Jadi seperti itu. Jadi murid-murid mereka itu menyesal karena menggunakan metode hafalan di sekolah gitu loh. Kohler juga meneliti tentang insight pada simpanse, yaitu mengenai mentalitas simpanse atau ape di Pulau Canary, dan juga Kurt Kafka yang menguraikan secara terperinci tentang hukum-hukum pengamatan, dan juga Kurt Lewin yang mengembangkan suatu teori pembelajaran nih, atau dia juga disebut cognitive failure itu ya. Nah, penelitian mereka menumbuhkan psikologi Gestalt yang menekankan bahasan pada masalah konfigurasi, struktur, dan pemetaan dalam pengalaman, seperti itu. Eksperimen 1. Wolfgang Kohler membuat sebuah sangkar yang di dalamnya telah disediakan sebuah tongkat. Simpanse kemudian dimasukkan dalam sangkar tersebut dan di atas sangkar diberi buah pisang. Melihat buah pisang yang tergelantung tersebut, simpanse berusaha untuk mengambilnya, namun selalu mengalami kegagalan. Dengan demikian, simpanse mengalami sebuah problem, yaitu bagaimana bisa mendapatkan buah pisang agar dapat dimakan. Karena di dekatnya ada sebuah tongkat, maka timbullah pengertian bahwa untuk meraih sebuah pisang harus menggunakan tongkat tersebut. Pada eksperimen yang kedua, masalah yang dihadapi oleh simpanse masih sama, yaitu cara mengambil buah pisang. Namun di dalam sangkar tersebut diberi 2 tongkat. Simpanse mengambil buah pisang dengan 1 tongkat. Karena buah pisang diletakkan semakin jauh di atas sangkar, tiba-tiba muncul insting atau pemahaman dalam diri simpanse untuk
menyambung kedua tongkat tersebut. Dengan kedua tongkat yang disambung itu, simpanse menggunakan untuk mengambil buah pisang yang berada di luar sangkar. Ternyata usaha yang dilakukan oleh simpanse ini berhasil. Eksperimen ketiga, Wolfgang Kohler menggunakan sangkar, simpanse, dan buah pisang. Dalam eksperimen ini, di dalam sangkar diberi sebuah kotak yang kuat supaya bisa dinaiki oleh simpanse. Pada awalnya, simpanse berusaha meraih pisang yang digantung di atas sangkar, tetapi justru gagal. Kemudian simpanse melihat sebuah kotak yang ada di dalam sangkar dan timbullah insight pemahaman dalam diri simpanse, yakni mengambil kotak tersebut untuk ditaruh di bawah pisang. Setelah itu simpanse menaiki kotak dan akhirnya dia bisa mendapatkan pisang itu. Eksperimen keempat, dengan menggunakan buah pisang yang diletakkan di atas sangkar dengan cara ditinggikan, sementara di dalam sangkar diberi 2 buah kotak. Semula simpanse menggunakan kotak satu untuk meraih pisang, tetapi justru gagal. Terus simpanse melihat ada satu kotak lagi di dalam sangkar dan dia menghubungkan kotak tersebut dengan pisang dan kotak satunya. Dengan pemahaman tersebut, simpanse menyusun kotak itu dan dia berdiri di atas susunan kotak dan akhirnya dapat meraih pisang di atas sangkar dengan tangannya. Dari percobaan tersebut menunjukkan simpanse dapat memecahkan masalah dengan insight pemahamannya, dan dia akan mentransfer insight tersebut untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Prinsip dasar Gestalt. Jadi prinsip dasar Gestalt ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan interaksi antara individu dengan lingkungannya atau biasa disebut dengan perceptual field, dan yang kedua adalah prinsip-prinsip pengorganisasian. Kita bahas dari perceptual field. Jadi setiap perseptual itu memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan manusia sebagai figure and ground. Oleh sebab itu, kemampuan persepsi dianggap sebagai kemampuan bawaan dan bukan merupakan hasil dari pembelajaran. Kemampuan pengorganisasi yang juga dianggap dapat merubah makna yang dibentuk. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengorganisasian. Prinsip pengorganisasian ini dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama, principle of proximity atau organisasi berdasarkan kedekatan elemen. Maksud dari prinsip ini adalah ketika seseorang melihat berbagai macam benda, maka mereka akan menangkap benda-benda yang berdekatan sebagai objek yang direlasikan. Hal ini kemudian memudahkan seseorang dalam merelasikan objek yang dilihatnya. Yang kedua, principle of similarity, artinya organisasi berdasarkan kesamaan elemen. Maksud dari prinsip ini adalah elemen-elemen dapat disatukan menjadi satu kesatuan jika memiliki kesamaan visual. Contohnya, hal ini dapat diterapkan pada simbol, bentuk, ataupun warna. Yang ketiga adalah principle of objective set. Artinya adalah organisasi berdasarkan mental set yang sudah dibentuk sebelumnya. Yang keempat ada principle of continuity atau organisasi berdasarkan kesinambungan pola. Maksud dari prinsip ini adalah menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah mampu melakukan proses untuk melengkapi sesuatu atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat kurang jelas atau kurang detail. Lanjut yang kelima ada principle of closure atau principle of good form. Prinsip ini menunjukkan bahwa orang-orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Orang akan cenderung melihat suatu objek sebagai bentuk yang sempurna agar mudah diingat. Yang keenam ada principle of figure and ground, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu figure and ground. Figure adalah bentuk dan ground adalah latar belakang. Jadi dalam hal ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak sengaja memilih serangkaian stimulus, entah itu dianggap sebagai figur atau entah itu dianggap sebagai ground. Yang ketujuh atau yang terakhir ada principle of isomorphism atau organisasi berdasarkan konteks. Jadi maksud dari prinsip ini adalah menunjukkan bahwa adanya hubungan atau keterkaitan antara aktivitas kerja otak manusia dengan kesadaran, atau lebih jelasnya adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak dengan alam isi sadar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum belajar Gestalt. Pada poin pertama ada hukum Prägnanz. Hukum Prägnanz ini menunjukkan tentang terarahnya segala kejadian yang berarah kepada Prägnanz, yaitu keadaan yang seimbang. Keadaan yang seimbang ini mencakup sifat-sifat keturunan, sederhanaan, kestabilan, simetri, dan sebagainya.
Pada poin kedua yaitu hukum-hukum tambahan, ahli psikologi mengadakan penelitian dalam bidang penglihatan dan menemukan bahwa objek penglihatan itu membentuk diri menjadi gestalt-gestalt menurut prinsip-prinsip tertentu. Di antaranya ada hukum keterikatan, hukum ketertutupan, dan hukum kesamaan. Jadi yang penting bukanlah mengulang-ulang hal yang harus dipelajari, tetapi mengertinya mendapatkan insight. Insight ini tergantung kepada kesanggupan, pengalaman, taraf, kompleksitas dari suatu situasi, latihan, dan trial and error. Selanjutnya yaitu 4 asumsi yang mendasari pandangan Gestalt. Yang pertama yaitu perilaku molar. Perilaku molar ini banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku molekular. Perilaku molekular ini adalah perilaku dalam bentuk kontraksi otot atau keluarnya kelenjar. Sedangkan perilaku molar ini adalah perilaku dalam keterkaitan dengan lingkungan luar. Contohnya berlari, berjalan, mengikuti kuliah, bermain sepak bola, dan beberapa perilaku molar lainnya. Perilaku molar ini lebih mempunyai makna dibanding dengan perilaku molekular. Kemudian poin kedua yaitu hal yang penting dalam mempelajari perilaku ialah membedakan antara lingkungan geografis dengan lingkungan behavioral. Lingkungan geografis adalah lingkungan yang sebenarnya ada, sedangkan lingkungan behavioral ini merujuk pada sesuatu yang nampak. Misalnya gunung yang nampak dari jauh seolah-olah sesuatu yang indah, padahal kenyataannya merupakan suatu lingkungan yang penuh dengan hutan yang lebat. Selanjutnya yang ketiga ada organisme tidak mereaksi terhadap rangsangan lokal atau unsur dari suatu peristiwa, akan tetapi mereaksi terhadap keseluruhan objek atau peristiwa. Misalnya adanya penamaan kumpulan bintang yang dikenal oleh sebagian orang dengan nama zodiak, contoh seperti Sagittarius, Virgo, Pisces, Gemini, dan sebagainya adalah contoh dari prinsip ini. Contoh lain, gumpalan awan tampak seperti gunung atau bintang tertentu. Yang keempat, pemberian makna terhadap suatu rangsangan sensoris adalah merupakan suatu proses yang dinamis dan bukan sebagai suatu reaksi yang statis. Proses pengamatan merupakan suatu proses yang dinamis dalam memberikan tafsiran terhadap rangsangan yang diterima. Dalam hukum Gestalt ini terdapat beberapa teori kognitif di mana dengan upaya mengimplementasikan teori belajar kognitif dalam rancangan pembelajaran, maka siswa dapat dengan mudah mengemukakan gagasan dengan bahasa sendiri. Kemudian siswa dapat dengan mudah berpikir mengenai pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Siswa mempunyai kesempatan untuk mencoba gagasan baru. Untuk kelebihan dari teori Gestalt adalah yang pertama, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan untuk berpikir agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik aktif dan dapat menemukan cara belajarnya sendiri. Di sini, peran guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Yang ketiga, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelemahan atau kekurangan dari teori Gestalt adalah seperti halnya teori belajar koneksionisme. Terhadap teori Gestalt pun dapat diajukan pertanyaan seperti bolehkah belajar dengan insight itu dianggap sebagai prototipe belajar? Dari satu segi, teori ini nampak menunjukkan beberapa kejadian belajar yang umum sehingga lebih mudah menganalisanya. Sedangkan dari segi yang lain, memang sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Misalnya, anak tidak dapat mempelajari nama tanaman-tanaman ataupun binatang-binatang. Dia tidak dapat membaca itu dengan insight. Demikian pula, dia tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. Tegasnya, pemahaman itu tidak dapat dijadikan prototipe untuk sejumlah belajar yang dilakukan oleh manusia. Barangkali pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan pemecahan masalah. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua hal merupakan masalah, boleh jadi hanya merupakan fakta ataupun prinsip. Nah, sekarang aplikasi teori belajar Gestalt pada pendidikan dan pengajaran.
Yang pertama adalah pengalaman tilikan atau insight, bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan antar unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Nah, yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur, akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Nah, selanjutnya ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior, bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon. Nah, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Nah, yang keempat adalah prinsip ruang hidup atau life space. Artinya bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Nah, yang kelima adalah transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Judd menekankan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan kemudian menyusun ketentuan umum atau generalisasi. Nah, transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasainya. Nah, hai teman-teman, terima kasih semuanya telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila ada salah kata, kita semua minta maaf ya. Kalau gitu, kita undur diri. See ya.